Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Maharani. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi operasional SDM dalam bisnis jasa pengiriman. Saya berperan sebagai manajer HRD yang memimpin divisi sumber daya manusia, khususnya di Sarina Express. Sarina Express adalah perusahaan ekspedisi yang fokus pada pengiriman paket dengan cepat dan aman. Untuk memastikan layanan tetap maksimal, perusahaan butuh manajemen SDM yang baik supaya tenaga kerja yang direkrut bukan hanya cukup secara jumlah, tetapi juga punya keterampilan yang sesuai. Dalam pengelolaan SDM, ada dua bagian utama yang akan saya bahas, yaitu pengelolaan SDM dan pengembangan SDM. Yang pertama ada pengadaan SDM. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan SDM. Kita harus menentukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan di posisi apa saja. Misalnya perusahaan perlu cukup kurir, customer service, dan admin supaya operasional berjalan lancar. Yang kedua ada analisis jabatan. Setiap posisi harus punya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas supaya pekerjaan tidak tumpang tindih dan semua berjalan lebih efisien. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Proses ini dimulai dari mencari kandidat, menyaring CV, melakukan tes, hingga wawancara untuk memastikan karyawan yang diterima sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat, ada penempatan dan orientasi. Setelah diterima, karyawan baru diberi pembekalan dan pelatihan dasar. Misalnya, kurir harus tahu cara menangani paket dengan aman dan menemukan rute tercepat. Sementara customer service harus mengerti cara menghadapi pelanggan dan menangani keluhan. Jika pengadaan SDM dilakukan dengan baik, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bekerja secara maksimal. Pengembangan SDM setelah tenaga kerja direkrut, langkah berikutnya adalah memastikan mereka terus berkembang. Ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Setiap karyawan dievaluasi berdasarkan kinerja mereka. Contohnya, kurir dinilai dari kecepatan dan keamanan pengiriman. Customer service dinilai dari kepuasan pelanggan. Dan admin dinilai dari keakuratan data dan laporan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Karyawan diberikan pelatihan supaya keterampilan mereka terus meningkat. Misalnya, kurir bisa belajar teknik navigasi rute yang lebih efisien dan customer service bisa mendapatkan pelatihan komunikasi. Ketiga, ada pengembangan karir. Karyawan berprestasi bisa mendapatkan kesempatan promosi, misalnya dari kurir menjadi supervisor atau dari admin ke posisi manajerial. Ini penting supaya mereka tetap termotivasi dan tidak cepat resign. Jika pengembangan SDM dilakukan dengan baik, kinerja karyawan meningkat, pelayanan lebih baik, dan kepuasan pelanggan pun meningkat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengelolaan SDM yang baik sangat penting dalam bisnis jasa pengiriman. Dan dengan proses pengadaan yang tepat dan pengembangan yang berkelanjutan, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi SDM berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan balas jasa di Sarina Express. Di Sarina Express, karyawan gak cuma kerja, tapi juga mereka mendapatkan hak, yaitu gaji dan upah dibayar sesuai jam kerja dan jumlah paket yang dikirim. Nah, ada juga tunjangan seperti uang transportasi atau insentif kalau performanya bagus. Nah, selain itu, Sarina Express juga peduli sama kesejahteraan karyawan. Makanya akan memberikan program kesehatan dan keselamatan kerja seperti pelatihan K3 dan APD biar kerja lebih aman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi kerja di Sarina Express. Yang pertama ada motivasi kerja. Nah, biar kurir semangat kerja, Sarina Express akan ngasih bonus kalau target pengirimannya tercapai. Ditambah lagi, ada pelatihan rutin supaya mereka makin profesional. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu disiplin kerja.
Nah, kerja di ekspedisi itu berkaitan dengan waktu, makanya disiplin itu wajib. Mulai dari tepat waktu, patuh sama rute yang ditentukan, sampai pakai APD buat keselamatan seperti helm, rompi, sarung tangan, sepatu, masker. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu partisipasi kerja. Nah, karyawan juga dikasih kesempatan untuk buat kasih saran. Misalnya soal rute tercepat atau cara kerja yang lebih efisien. Jadi, semua bisa berkembang bareng. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, di lapangan ada supervisor yang bantu atur kerja tim. Nah, mereka akan memastikan kurir kerja sesuai aturan, tetap efisien, dan yang paling penting, selamat sampai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Nah, biar karyawan betah kerja, nah Sarina Express juga ngasih kompensasi, jam kerja yang gak berlebihan, dan perlindungan buat keselamatan kerja. Nah, kalau karyawan happy, pelayanan ke pelanggan juga pasti lebih maksimal. Nah, sehingga pelayanan yang maksimal bikin pelanggan puas dan nyaman. Mereka jadi setia, jarang komplain, bahkan ngajak orang lain buat pakai Sarina Express. Nah, reputasi perusahaan juga naik. Makin dikenal sebagai ekspedisi yang cepat, aman, dan terpercaya. Intinya, kalau pelayanannya bagus, pelanggan happy, perusahaan juga untung. Terima kasih. Untuk pemeliharaan SDM di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Sarina Express memiliki beberapa program, di antaranya pelatihan K3 secara berkala, pengurangan beban kerja dan pengaturan jam kerja, dan juga promosi gaya hidup sehat. Jadi Sarina Express ini akan menyediakan alat-alat olahraga ringan untuk para karyawannya, dan juga menyediakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan risiko pekerjaan dari karyawan tersebut. Selanjutnya adalah coaching dan konseling. Untuk coaching sendiri, Sarina Express memiliki beberapa program seperti coaching untuk pengemudi atau kurir, untuk staf operasional, dan staf pelayanan. Coaching untuk pengemudi atau kurir ini seperti pembahasan rute, penggunaan aplikasi navigasi, dan simulasi penanganan paket yang berbeda. Sementara untuk coaching staf operasional itu kayak pelatihan penggunaan sistem barcode, pemantauan paket, dan simulasi penanganan masalah teknis. Untuk staf layanan pelanggan, pelatihan yang diberikan itu seperti pelatihan mendengar dan merespon keluhan pelanggan, simulasi penanganan situasi pelanggan yang sulit, dan teknik menunjukkan empati kepada pelanggan. Untuk konseling, Sarina ini memiliki wadah Sarina Speak Up, di mana para karyawan ini dibolehkan untuk mengajukan keluhan-keluhannya di Sarina Speak Up ini. Selanjutnya untuk manajemen stres. Dalam hal manajemen stres ini, Sarina akan memberikan beberapa upaya untuk karyawan, di antaranya memberikan jam kerja fleksibel, mengadakan program kesejahteraan untuk karyawan, dan menerapkan komunikasi terbuka. Untuk pemisahan hubungan kerja seperti pensiun, Sarina Express ini sudah menyediakan beberapa program untuk menangani hal tersebut, seperti program persiapan ekonomi, program persiapan psikologis, dan program persiapan sosial. Untuk program persiapan ekonomi, perusahaan akan memanfaatkan program DPLK. Selain DPLK, perusahaan akan mengalokasikan dana untuk tabungan, deposito, reksadana, dan investasi lainnya bagi karyawan. Untuk program persiapan psikologis seperti konseling prapensiun dan pelatihan manajemen stres atau lokakarya pengembangan diri. Diharapkan hal ini dapat membantu karyawan menemukan hobi baru atau merencanakan kegiatan bermakna setelah pensiunnya nanti. Untuk program persiapan sosial seperti prapensiun, pembentukan wadah komunitas pensiunan untuk memperkuat koneksi dan jaringan, dan juga memberikan penawaran program relawan atau magang paruh waktu untuk para pensiunan yang
ingin tetap terlibat di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, hubungan industrial. Dalam hubungan industrial, Sarina akan melakukan beberapa program, yaitu membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan melalui forum atau pertemuan rutin. Juga menyusun perjanjian kerja yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menangani keluhan atau perselisihan dengan cepat dan adil, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan serikat pekerja. Sekian pemaparan dari perusahaan Sarina Express, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.